sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperingatkan kembali apa yang kita sampaikan pada kemarin, yaitu tentang syarat-syarat yang mengantarkan kita untuk memberi label Nahwun Nas. Jadi Nahwu itu ada dua, ada yang formal yang dinamakan dengan Nahwul Jumlah, dan itu sudah bertahun-tahun kita pelajari melewati kitab Nahwul Wadih, melalui Jurumiyah, melalui Alfiyah Ibnu Malik dan sebagainya. Itu studi kebahasaan secara formil atau secara formal dari segi bentuk. Yang kedua, mengkaji bahasa itu dari segi fungsinya, dan fungsi bahasa itu antara lain adalah fungsi komunikasi. Jadi bahasa itu dipelajari dari pemakaiannya, dari proses komunikasinya. Maka kalau dilihat dari segi fungsionalnya, maka tidak cukup bahasa itu hanya dipelajari dari sisi jumlah saja secara formal, maka harus dilihat dari perspektif fungsionalnya, yaitu dalam hal berkomunikasi. Oleh karena itu, maka bahasa yang dipakai dalam komunikasi, dalam pemakaian, itu dinamakan khitab atau diskursus atau wacana atau teks, dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan teks, ada yang mengatakan diskursus. Kalau bahasa Arabnya itu ada nas, ada al-khitab dan sebagainya. Maka yang bisa dikatakan sebagai teks atau diskursus itu ada syaratnya, harus memenuhi 7 unsur. Yang pertama adalah maksud dan tujuan daripada si penggagas atau si produser teks tersebut, yaitu yang disebut dengan istilah mutakallim. Kemudian yang kedua, bahasa itu dilihat dari pengaruh luar teks yang disebut dengan intertek atau atanas. Kemudian juga harus dilihat dari segi konteksnya yang disebut dengan al-maqamiyah. Kemudian yang keempat, apakah teks tersebut memuat ide atau pikiran yang bisa memberikan informasi yang serius dan jelas kepada orang kedua, yaitu kepada penerima teks tersebut, yang dalam kajian kebahasaan kuno disebut sebagai al-mukhatab atau orang kedua. Kemudian yang kelima, apakah teks tersebut dapat difahami dengan mudah oleh si penerima teks, yaitu yang disebut dengan al-qabuliyah atau al-maqbuliyah. Kemudian dilihat dari pelafalannya, apakah runtut, rapat, tidak amburadul, tidak kedodoran, kalimat-kalimat yang dipakai antara yang satu dengan yang lainnya apakah tidak kedodoran. Itu yang disebut dengan kohesif atau kerapatan, ya. Dan yang terakhir dari segi koherennya, dari segi koherennya, yaitu apakah maknanya runtut, maknanya runtut, yang disebut dengan istilahnya Tamam Khasar al-iltiham atau al-insijam.
atau istilah kunonya adalah al-khabeku. Nah, jadi 7 inilah yang menentukan apakah dapat disebut teks, nas atau tidak, atau disebut jumlah. Kalau tidak ya disebut jumlah. Nah, dan nahunya disebut nahul jumlah, bukan lagi nahul nas. Nah, yang kita pelajari sekarang ini adalah nahul nas. Jadi sekali lagi syaratnya harus 7, al-qasdiyah, kemudian al-sabqu, ada al-khabeku, kemudian al-i'lamiyah, kemudian al-qabuliyah, kemudian ada tanas, ada intertek, ya, dan sebagainya. Semuanya 7. Ini khulasoh dari apa yang kemarin kita pelajari. Kemudian sekarang halaman 85. Waqad waddaha doktor atau paragraf yang pertama, ya, dukur paragraf yang pertama. Walakinna doktor saat masluh kama dzakarna min qablu qad sannafa mi'yar at-tanas tahtasiyat khaitu qala ma yattasilu bisiyaq al-madi wa thaqafi al-mukhid bin nas wa dzalika ma'ayirul i'lam wal maqamiyah wat tanas. Saat masluh salah seorang ilmuwan kebahasaan juga yang dulu sekolahnya di Moskow tapi tidak selesai. Ya, beliau telah mengklasifikasi kriteria apa yang bisa, kriteria yang disebut dengan intertek itu apa. Kalau dalam Al-Quran biasanya ada hubungan kemaknaan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Itu yang disebut dengan munasabatu as-surah. Munasabatu as-surah. Nah, munasabah as-surah itu di dalam tafsir Al-Quran itulah yang dinamakan at-tanas. Juga at-tanas, yaitu pengaruh teks yang lain kepada teks yang diutarakan. Kira-kira begitu. Nah, beliau saat masluh ini sannafa mi'yarut tanas, memberikan kriteria apa yang dinamakan dengan intertek, pengaruh teks dengan teks yang lain. Itu semuanya harus dibawa konteks. Harus dibawa konteks. Tidak boleh lepas daripada konteks, karena konteks itu sangat-sangat sangat-sangat vital. Dan menurut Al-Mutawakkil, konteks yang harus ada itu 4 yang disebut dengan asyad al-markazi atau al-maqam al-markazi. Pertama, ya, yang harus ada ini, tidak bisa tidak konteks mutakalim, siapa pembicara, siapa al-mukhatab, kemudian al-makan. Nah, al-makan kemudian az-zaman. Ya. Konteks ini yang disebut dengan markazi, sentral. Menurut Mutawakkil, ya, dulu pernah kita kaji markazi. Atau markazi itu sentral. Jadi harus ada 4 ini. Dalam komunikasi itu mesti ada 4 ini. Siapa yang berbicara, siapa yang tidak bicara, terus tempatnya di mana? Ngawang. Kemudian di waktu sore, pagi, siang, di ruang tamu tempatnya, ini harus ada. Al-makan wa zaman. Dan mutakalim. Keempat ini yang disebut dengan markazi sentral, harus ada. Yang lainnya bisa ada, bisa tidak. Bisa ada, bisa tidak. Tapi yang keempat ini harus ada.
Aku terus mikir gitu ya. Keberadaan Allah itu butuh tempat enggak? Kemudian butuh waktu enggak? Ada durasi? Ayo. Makanya disebut beberapa filosof mengatakan alam ini qadim, azali juga. Waktu itu juga azali. Supaya enggak wani aku ngomong. Nah, kalau Allah ada menempati apa? Ayo. Pemastawa alal arsi fawadukhon. Kayaknya Di luar mana ya? dari luar mana ayo? Dan waktu mesti kan kalau ada mesti ada durasi, muddah itu ada zaman itu. Tidak mungkin enggak. Jadi semua yang ada itu terikat tempat, terikat waktu. Nah, kalau Allah ada berarti juga makannya di mana, zamannya ya apa. Sudah ngerti wis. Ya, makanya kemudian disebutkan oleh mutawakkil itu karena itu saja Allah sudah membingungkan ngono ya. Nah, apalagi dalam komunikasi. Dalam komunikasi kecuali monolog, dia ngomong sendiri. Iya, monolog. Nah, harus ada mutakallim, ada yang diajak bicara, kemudian tempatnya di mana? Ngomong di tempat tidur, lain ngomong di jalanan, ngomong di waya ceramah atau ngobrol biasa, beda. Nah, makanya semuanya mempengaruhi. Itulah yang disebut dengan asyak as-saqafi. Selain asyak al-maddi, kalau asyak al-maddi itu yang material. Yang material. Kalau as-saqafi itu siapa yang diajak bicara? Apakah yang diajak bicara itu profesor atau doktor atau S1 atau anak SD misalnya ya. Terus dalam situasi apa? Apakah dalam situasi seminar, dalam situasi dialog, atau dalam situasi ngajar kuliah? Nah, itu semuanya adalah konteks taqafi. Taqafi itu apa sih? Taqafi itu budaya. Lalu apa bedanya dengan hadharah? Nah, ada tiga istilahnya ya. Ada at-taqafah, ada hadharah sih, ada hadharah, ada al-madaniyah, ada at-taqafah. Nah, ada at-taqafah. Ini ya ada culture, ada civilization beda. Kalau taqafah ini yang abstrak. Nah, ini hadharah dengan al-madianiyah ini ambigu saja teman-teman. Kalau berupa bangunan, sesuatu yang diciptakan manusia yang konkret itu madaniyah ini. Berupa bangunan, berupa mobil. Nah, tapi kalau yang diciptakan manusia tapi abstrak itu taqafah, intelektual, karya keilmuan itu taqafah. Kalau madaniyah ya peradaban hadharah ini yang konkret, yang konkret bisa dilihat, bisa dirasa. Kalau ini ada dalam pikiran taqafah. Lah, siap konteks yang menjadikan kalimat itu menjadi nas sebagai diskursus itu apabila diliputi oleh at-tanas. Ya, at-tanas. Ya. Tanas intelektual, intertek itu mencakup hal-hal seperti asyak, al-maddi atau taqafi. Taktasiyak, mayat tasilu bisyak.
apabila berhubungan dengan konteks, baik konteks itu material, budaya, peradaban, ataupun intelektual. Al-muhit bin nas, yang mengelilingi teks tersebut. Wadhalika ma'ayirul iklam, apa saja? Mencakup informatif, al-ilamiyah. Kemarin apa? Kemarin al-ilamiyah, ya. Bersifat informatif, mengandung makna yang tidak ambigu, ya. Kemudian makomiyah, ya, makomiyah itu konteks sama konteks tapi di luar lafalnya, di luar lafal. Sebab kalau konteks itu dalam lafal, yang dalam balaghah itu disebut dengan qarina lafziyah, itu disebut dengan maqal. Jadi ada makom, ada maqal. Kalau maqal itu tersurat atau tersurat. Tapi kalau makom itu bersifat asyiak, yang di luar teks itu gua. Jadi ada makom, ada maqal. Kemudian ada at-tanas. Tanas itu intertek, ya, seperti al-munasabah dalam Al-Qur'an antara surat yang satu dengan surat yang lain. Waqat waddaha Dr. Subhi Ibrahim Fiqi ini, ya. Juga dia mengarang sebuah kitab namanya Ilmu Al-Lugha An-Nassi, yang contoh-contohnya nanti banyak ayat Al-Qur'an. Juga di sini nanti karena banyak dikutip juga oleh buku ini. Surutun nas wasimatihi. Simat itu isim, wasama yasimu isman wasimatan. Jadi wa'ada yaitu idatan, ya. Wasama yasimu simatan itu tanda. Simat itu tanda. Wasama yasimu simatan, simat. Atau wasama yasimu isman, nama, tanda. Wa'ada yaitu idatan. Jadi syaratnya dapat disebut sebagai nas, teks atau diskursus al-khitab, dan tanda-tandanya dan karakteristiknya, ya. Tanda-tanda yang menjadikan dia bisa disebut sebagai teks, ya. Yang kemudian tanda-tanda inilah yang disebut dengan wa utliqa alayya ma'ayir, yang disebut sebagai kriteria atau standar. Ma'ayir jamaknya mi'yar, jamaknya ma'ayir. Itu mi'yar itu standar atau kriteria. Wadzalika fi ma'radi hadithihi anil ma'ani al-lughawiyah li kalimatin nas. Jadi Subhi Ibrahim Fiqi ini menjelaskan kriteria-kriteria dapatnya disebut sebagai nas, sebagai teks atau wacana ketika dia membahas tentang makna bahasa daripada kalimat nas. Jadi dalam mukaddimahnya kitab itu yang berwarna biru itu, nek sampean download, itu dia membahas nas lughatan wastilahan. Nah, makna nas itu apa? Ternyata nas itu maknanya mengangkat. Mengangkat apa? Mengangkat makna kalimat. Itu makna. Makanya disebut nas itu mempunyai arti mengangkat. Mengangkat sesuatu yang tersembunyi. Itu nas. Ya. Fadzakara anna hadhil mafahim la takhruju an ahadil ma'ayir at-taliyah. Konsep yang diajukan oleh Ibrahim Al-Fiqi itu tidak keluar dari kriteria-kriteria berikut ini. Nah, ini apa kriterianya? 1. Kaunun nas mantuqan au maktuban au kilaihima. Nah, sebab di situ ada ada ikhtilaf dalam terminologi nas atau al-khitab. Nas itu kalau dia tertulis, tapi disebut al-khitab kalau dia terucap, mantuqo. Tapi enggak semuanya begini. Itu salah satu
ilmuwan mengatakan kalau disebut nas berarti itu tertulis, tapi kalau disebut khitab itu yang terucap. Tapi ilmuwan yang lain tidak, mengatakan baik itu terucap maupun tertulis, kedua-duanya bisa dinamakan dengan nas atau al-khitab. Itu juga dibahas di Ibrahim Al-Fiqi ada. Di dalam buku ini juga ada, tapi saya lupa dulu baca di buku ini yang halaman berapa. Jadi yang namanya nas disebut sebagai nas, sebagai teks. Kalau di Jerman teks tekstil seperti kain itu dirajut dari beberapa benang sehingga rapat. Nah, itu baik terucap maupun tertulis, tidak dibedakan. Yang kedua, mura'atul janibid dilali. Kemudian yang diperhatikan itu adalah adilala itu makna. Yang diperhatikan itu masalah yang berhubungan dengan makna. Nah, ini jelas berbicara tentang makna, jelas ini yang dimusuhi oleh aliran struktural. Sebab aliran struktural itu menafikan makna. Karena makna itu tidak konkret, tidak empiris. Karena makna itu ada dalam gambaran, image dalam otak, tidak bisa dijangkau oleh ilmu yang bersifat empiris. Ilmu empiris itu ilmu yang menggunakan panca indera sebagai alat untuk menjangkau keilmuan itu. Yang istilahnya itu yang sensual, sense yang dapat dirasa, baik yang didengar berbentuk suara atau yang dapat dilihat atau yang dapat dicicipi, dapat dirasa dan sebagainya. Ada 5. Mura'atul janib adilali. Jadi ketika membahas tentang teks, syaratnya itu pertama, teks itu bisa tertulis, bisa terucap. Yang kedua, teks itu harus bermakna. Harus bermakna. Makanya di situ itu kalau bermakna ya ada iklamiyah. Kalau ilmiah ada qabulia dengan makbulia, syaratnya yang 7 kemarin kita bahas itu. Ya. Kemudian yang ketiga, mura'atut tahdid al-hajmi. Besar panjang pendeknya. Besar pendeknya. Sebab ya al-hajm, hajm itu volume, ya. Itu tulun nas. Ya. Yang namanya nas itu juga didefinisikan di halaman-halaman pertama. Itu didefinisikan sebagai kumpulan daripada mutataliyat, kalimat yang berurut-urut. Jadi lebih besar daripada jumlah itu secara fisik begitu. Tapi ada sebuah buku yang berjudul Al-Khitab Dzu Jumlatin Wahidah, jumlah wahidah. Jadi teks atau diskursus yang hanya terdiri dari satu jumlah. Apakah bisa? Oh bisa, apabila dipakai di dalam komunikasi dengan syarat adanya 7 kriteria yang dibahas. Itu 7. Jadi ada, boleh. Jadi tapi di luar itu biasanya yang namanya teks itu panjang, bisa berupa paragraf, bisa satu bab, bisa satu pasal, bisa satu buku dan sebagainya. Itu ya, tahdid al-hajmi namanya. Hajmun itu besarnya sesuatu, volume. Nah, kemudian yang keempat, mura'atul janib at-tadawuli. Ya. Lalu apa bedanya al-khitab atau an-nas dengan tadawuliyah? Apa hubungan diskursus, wacana, teks dengan pragmatik? Kalau pragmatik itu hubungannya dengan makna. Tapi kalau khitab itu sama dengan semantik dengan kalimat, jumlah. Kalau yang fisiknya itu khitab atau nas, ya, membahas bahasanya,
fisiknya. Tapi kalau dalam hal memberi makna itu pragmatik. Oleh karena itu maka pragmatik itu pertanyaannya apakah dia masuk struktur bahasa atau tidak. Apakah pragmatik itu termasuk struktur bahasa apa tidak? Sementara struktur bahasa itu 1 fonem suara, 2 morfem, 3 sintaksis, 4 semantik. Pragmatik tidak ada. Nah, lalu kalau pragmatik, apakah dia termasuk struktur bahasa yang 4, 1, 2, 3, 4 tadi itu? Jawabannya ada bukunya Josh Yule itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berjudul Pragmatik ya. Judulnya Pragmatik, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Tadawuliyah oleh Abdul Qadir Qonini. Itu yang saya ceritakan kemarin, itu yang terjemahannya agak karu-karuan gitu. Ya. Abdul Qadir Qonini ya. Itu pragmatik masuk struktur itu lewat semantik. Semantik itu bahasa apa? Makna. Lah pragmatik makna juga. Nah, berarti pragmatik itu masuk struktur karena dia termasuk daripada kajian semantik. Apakah pragmatik itu termasuk struktur? Jawabannya iya. Karena dia lewat lewat semantik gitu. Lalu apa bedanya semantik dengan pragmatik? Kalau semantik itu makna kalimat yang bebas konteks, tidak terikat dengan konteks, yang formal seperti jumlah. Makna jumlah itulah semantik. Tapi kalau sudah terkait dengan konteks dan macam-macam, maka itu pragmatik. Jadi makna yang berhubungan dengan konteks pragmatik atau ilmu istiqmalul lughah, atau di bahasa Arab kan istilahnya tadawuliyah ya, masuk struktur bahasa lewat semantik. Ya, buku ini Pragmatik Josh Yule ini diterjemahkan oleh orang UI, API. Terjemahannya itu luwih hebat, isinya apik, asal terjemahannya bener. Enggak bener repot. Sudah ya, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, ketika kita membahas teks atau diskursus itu memperhatikan makna. Oke. Kemudian kelima, mura'atul janibisya. Ya, jelas harus berkonteks semuanya, jangan sampai tidak. Nah, Van Dijk, orang Belanda, adik Simon Dijk ya, itu mengarang sebuah buku yang berjudul Al-Lughah wa Siyaq, bahasa dan konteks. Jadi terjemahkan dalam bahasa Arab dengan judul Al-Lughah wa Siyaq, diterjemahkan Abdul Qadir Qonini. Rotok wangel macamnya, rotok angel ya. Pemahamannya rotok angel karena istilah dari bahasa Inggris kemudian diarabkan. Nah, di Arab ini macam-macam istilahnya itu. Seperti koheren. Koheren itu apa? Terjemahnya koheren. Ada yang mengatakan al-habqu, istilah kuno. Ada yang mengatakan at-tamasuk, al-maknawi. Ada lagi yang mengatakan al-iltiham, kayak dielas yang digandeng gitu. Ada lagi yang mengatakan al-insijam, harmonis. Kemudian ada lagi al-ittisam, macam-macam. Nah, di situ saya baca komentarnya di buku yang lain, mengomentari Qonini itu. Ini amburadul untuk jemakan antara insijam, ittisak dan tamasuk itu saling tidak jelas dalam buku itu. Dan larang buku itu kantel. Kemudian yang
terusnya mura'atu janibit tamasuk wa huwa ahamul ma'ayir allati yaqumu alayya at-takhlilun nasi. Nah, ketika kita menganalisis sebuah teks, jangan lupa yang diperhatikan itu adalah aspek tamasuk. Tamasuk itu apa? Tamasaku. Gondelan. Mana Al-Qur'an iki apa iku? In tamassaktum taraktu fikum amroini. Terus apa itu? Iya, ada tamasaktum, itu berpegang teguh. Bagaimana rapat? Itu tamasuknya. Baik kerapatan ini, kerapatan lafziyah maupun maknawiyahnya. Itu harus diperhatikan ketika kita menganalisis sebuah diskursus atau teks. Kemudian mura'atul janib al-wadhifi linnas. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan aspek fungsionalnya. Aspek fungsionalnya. Nah, teks itu dilontarkan dalam fungsi apa? Dalam fungsi komunikasi. Nah, dalam komunikasi itu banyak maksud-maksud tertentu. Ada seorang sarjana tokoh barat mana ya? Namanya Delhims. Dialah yang menemukan istilah kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif. Ada kompetensi kebahasaan, kalau itu Chomsky. Ya. Kompetensi berbahasa itu artinya kompetensi di mana dia memahami sintaksis, kaidah-kaidah kebahasaan. Dengan kaidah ini dia bisa menggandakan berjuta-juta kalimat ila yaumil qiyamah, tidak ada habisnya. Seperti gilingan. Gilingan yang dimasukkan daging ya jadi gilingan daging. Yang dimasukkan telo ya jadi keduk lintri. Yang dimasukkan apalagi ya. Tapi gilingnya itu sampai kapanpun pun. Sampai kapanpun. Begitu juga kompetensi kebahasaan. Dengan kompetensi ini manusia bisa menggandakan berjuta-juta kalimat ila yaumil qiyamah, tidak ada habis-habisnya. Inilah yang kemudian grammarnya Chomsky itu dikatakan sebagai al-qawaid at-taulidiyah. Taulidiyah itu tuh taulid, melahirkan, menggenerasi, generatif ya, menciptakan. Ya ini namanya apa namanya aspek kreatif bahasa manusia. Aspek kreatif bahasa manusia. Lah yang menemukan ini sebetulnya bukan Chomsky, bukan. Ada seorang ilmuwan dari barat Jerman, Van Humboldt ya. Yang pertama, yang kemudian diikuti oleh ahli grammar Port Royal ya, Port Royal. Tata bahasa transformasi itu enggak asli Chomsky, tidak. Kalau transformasinya itu jasanya Zelig Harris. Tapi kalau taulidianya itu jasanya Humboldt sama Port Royal itu. Port Royal. Chomsky itu bahkan buku saya yang baru diolah Hendro itu Al-Dasim itu bahkan apa namanya yang berjasa dalam grammarnya Chomsky itu justru Abdul Qahir Al-Jurjani dalam kitabnya Dalailul Ijaz. Di situ ada nadhoriyah namanya nadhoriyatun nadhm. Nadhoriyatun nadhm itu ada nadhm, ada bina, ada tartib, ada taklid. Ya, ada taklid ya. Taklid. Ada 4 unsur ini. Buku itu diterjemahkan ke bahasa Ibrani. Sebagian lagi diterjemahkan pada abad ke-17 ke bahasa Eropa. Nah, jadi Chomsky grammarnya itu ngeblat Abdul Qahir Al-Jurjani dalam kitab Dalailul Ijaz.
tidak langsung dari bahasa Arabnya, karena Chomsky tidak bisa bahasa Arab dia. Jadi dari bahasa Ibrani, karena Chomsky itu orang Yahudi, tapi Yahudi sing kutuk, awas. Ya. Yahudi yang jahat itu yang Zionis, Suhyuni ya bahasa Arabnya itu, Sohayina. Tapi Chomsky tidak. Dari bahasa Ibrani dan bahasa Eropa lainnya inilah Chomsky membangun kaedahnya di sini. Pertama, yang kedua, ternyata bapaknya Chomsky itu juga ahli bahasa. Dan keahlian bapaknya Chomsky itu adalah bahasa Semit. Bahasa Semit yang terkenal itu ya bahasa Arab, bahasa Ibrani. Ya, bahasanya orang Yahudi, Israel itu Ibrani itu. Nah, kemungkinan bapaknya Chomsky itu membaca kitabnya Abdul Qahir Al-Jurdani. Nah, informasi yang terakhir ini saya baca di bukunya Tamam Hasan. Nah, Mura'atul Janib Al-Wadhifi. Tadi saya bilang ada Delhims. Nah, Delhim itu kalau Chomsky itu ada Al-Kifayah Al-Lughawiyah, yaitu kompetensi berbahasa. Kompetensi ini berupa tata bahasa, qawaid, aturan-aturan. Dengan aturan yang terbatas ini dapat memproduksi kalimat berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar ila yaumil qiyamah. Tidak akan habis-habisnya. Ini. Itu sebetulnya bukan Chomsky, tapi von Humboldt sama para ahli grammar Port Royal. Ada 2 orang itu kalau Port Royal itu yang itu abad. Dan kemudian lagi Descartes itu dia mengatakan anak ufakir dan anak mewujud. Saya berpikir kalau itu ada. Jadi kebenaran itu ada dalam pikiran. Inilah yang melandasi pikiran rasionalisme. Jadi keilmuan itu ada dalam otak, tidak dalam benda. Bendanya ini kemudian yang dipikirkan, diramu dan sebagainya, yang meramu itu. Ya dari dulu yang namanya air ya air. Kok sampai ketemu dengan H2O, H2O itu kalau empiris, karena empiris. Tapi karena rasio lain lagi nanti. Karena rasio itu yang penting itu kebenaran logiknya. Sudah ya. Kemudian mura'atut tawasul bainal muntij wal mutalaqi, yaitu yang perlu diperhatikan ketika kita menganalisis sebuah teks, itu harus memperhatikan proses komunikasi at-tawasul, itu komunikasi. Ya, komunikasi antara produser al-muntij dengan receiver itu. Antara yang mutakalim, al-muntij itu memproduksi, intaj, mutalaki itu yang menerima. Jadi muntij itu mutakalim, al-mutalaki itu mukhatab istilahnya. Nah, ini ada lagi ini. Nah, kemudian ar-rabat bainahu wa baina mawahim tahwiliyah lah ini. Iya. Ya. Harus sebuah teks kalau dianalisis maka harus dihubungkan ar-rabat antara teks tersebut dengan konsep transformasi. Nah, konsep transformasi itu adalah bahasa itu terdiri dari 2 strata. Strata otak yang disebut dengan al-binya al-amiqodib structure, dengan yang berupa suara yang keluar dari mulut yang disebut dengan al-binya as-sathiyah atau surface structure, struktur permukaan. Bahasa itu asalnya dalam pikiran, ada dalam pikiran. Lalu bagaimana pikiran itu diberi baju? Wes, saiki ono halim. Halim itu terdiri dari 2. Ada roh, ada roh. Nah, kalau roh ya nggak iso.
ada rohnya Halim, dan ada fisiknya yang berupa daging dan sebagainya. Nah, daging inilah baju daripada roh, karena dia hidup di dunia. Tapi kalau dia lepas dari kehidupan dunia, tinggal rohnya saja. Fisiknya, wallahu alam itu urusan pangeran, kayak fisik apa sama pangeran nggak tahu. Karena di dunia maka mengikuti hukum dunia, yaitu berupa fisik badan dan sebagainya. Di mana fisik badan ini harus melalui pertemuan perkawinan antara laki dengan perempuan, kecuali Nabi Isa. Nabi Isa keistimewaan. Nah, begitu juga teks yang berupa pikiran dan sebagainya, itu bagaimana dia ditransformasikan, diwujudkan, diberi baju, sehingga menjadi suara. Antara meaning, makna, gini, makna dengan fonologi suara itu digabungkan. Ya ini bahasa dengan fonologi suara. Bahasa itu apa sih? Suara. Tulisan pun gambar suara. Ilmunya grafem, grafonologi. Kalau bahasa Arab, suara itu piro suara ya? Itu tanpa variasi. Kalau dia bervariasi, iso ewan suara itu. Suara nun aja, kadang ayo, kadang bisa jadi mim. Kalau ketemu ba, ketemu kaf, jadi ifa, ketemu kof, nang indil-indil gini, kolabal. Jadi nun itu semuanya adalah apa namanya, variasi yang disebut dengan alofon. Ya, ada fon, ada aul, alofon. Semuanya itu variasinya. Suara alif ba ta yang hijaiyah itu udah ada dalam pemakaian, udah ada. Suaranya makanya aku menceritani bujuk itu ono apa ya, koncone maca Al-Qur'an itu di fase-fasenya udah ada. Suara nun itu hilang, suara ba itu hilang, semua suara hilang. Karena ketika dideskripsikan dari segi makhrajnya, kemudian dari keluarnya udara, kemudian dari pita suaranya bergerak apa tidak, itu sudah hilang ketika bertemu antara huruf ini dengan huruf yang lain, itu sudah hilang. Suara ba, tapi suara ba itu tidak banyak berubah, wis nun aja, nun aja. Ketika ketemu ha, idhar ya, jadi nunnya nun jelas. Ketika ketemu kaf, nunnya rotok bengkong. Ketemu kof, tambah bengkong mana. Ketemu ba, mulai lagi. Jadi suara yang ideal itu tidak ada. Suara yang ideal itu tidak ada. Suara yang sebagaimana dideskripsikan, nah, itu tidak ada, hilang sudah. Podo ae kambek sampean iku mangan rujak, petis itu ona. Sudah lapor jadi macam-macam, sudah ya kacang, ya petis, ya macam-macam. Rawon misalnya, sampai makan keluak itu, enggak, kalau keluak itu campur menjadi satu gitu. Nah, suara pun juga begitu, ketika dia kumpul dengan suara-suara yang lain, dia akan saling terpengaruh dan mempengaruhi yang lain. Jadi suara yang ideal itu tidak ada sebenarnya. Makanya orang sing maca Al-Qur'an ceritanya bro, itu sebagaimana di makhluknya, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada petot, Alhamdulillah. Tidak ada, suaranya sudah hilang. Suara aslinya itu hilang, dia akan variasinya yang muncul. Itu ar-rabat bainahu wa baina mafahim takwiliyah. Takwiliyah itu mentransformasi, merubah bagaimana yang dalam pikiran berupa semantik meaning itu diberi suara, diklopkan sehingga menjadi kitab, menjadi kolam.
maknanya kolam, pulpen di sini. Kalau dalam bahasa Arab itu harus diberi baju kof sama lam sama mim, kolam. Di bahasa Indonesia harus diberi baju pen. Bahasa Sunda lain lagi, bahasa Inggris lain lagi ya. Gitu. Jadi suara itu cuma baju aja, baju saja, fisik saja. Ibras kaunihi muqayyadan. Muqayyad itu apa? Terikat. Jadi semuanya itu tidak bebas, terikat dengan siapa, jejere sopo. Itulah konteksnya apa? Semuanya terkait dengan konteks, terkait dengan ini, terkait dengan ini, terkait dengan kriteria yang 7 itu. Tidak bisa kita membahas teks itu dari satu segi, tidak bisa. Harus 7 itu semuanya klop, harus masuk kriterianya itu. Nah itu baru keluar makna. Dan ini kalau dipraktekkan dalam Al-Quran, ya harus menyertakan asbabun nuzul, ya makna leksikologinya, makna di mana diturunkan Al-Quran ini, dalam kejadian apa, macam-macam. Nanti ada pembahasannya itu, contoh-contohnya itu di Al-Quran, tapi sedikit kalau di sini. Tapi buku yang Al-Fiqhi kemarin itu full. Sudah? Oke. Buka halaman seterusnya ya. Sudah habis. Ibros kauni muqayyadan. Jadi harus terikat dengan kriteria itu, tidak bebas. Wa udda hadhil ma'ayir simatin linasil kamil. At-taya'uddu, apa at-taya'uddu itu? Menghitung atau menganggap. Ya, jadi kriteria yang di breakdown menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini semuanya penjabaran dari yang 7 yang asli itu. Kemudian diterjemahkan menjadi kilo 10 ini. Ini semuanya kriteria-kriteria ini semuanya dianggap sebagai tanda bisanya kalimat itu disebut sebagai nas atau diskursus Alkitab. Itu semuanya harus masuk. Jadi disebut simatin linasil kamil. Apa nasul kamil? Teks yang sempurna. Wa idza ikhtalat. Nah, apabila apa ikhtalat itu? Rusak. Ya, khol. Ikhtala, mukhtalun itu rusak. Apabila rusak satu saja min hadis simat. Ya, artinya satu saja tidak dianggap. Ikhtalat simatun min hadis simat. Yumkinu an yutlaq alaihi nasun naqis. Kalau satu saja tidak diperhitungkan, maka teks itu disebut tidak lagi sebagai teks yang sempurna, teks yang paripurna, tetapi teks yang kurang ideal. Naqis. Walida yumkinu an tuadda surutan. Oleh karena itu dapatnya dianggap sebagai syarat-syarat yang bagi tawafuruha hatta yumkina an yutlaqa alaihi nasun kamil. Oleh karena itu agar syarat-syarat ini semuanya dianggap sebagai hal yang sempurna, maka seyogianya yang bagi seyogianya semuanya tawafuruha ada. Tawafur itu berlebih ada sehingga dapat dinamakan sebagai nasun kamil, sebagai teks yang sempurna. Wala nara ikhtilafan fil madmun bainal ma'ayir alati dzakaraha Baugran
Wa hadhil ma'ayir allati dzakara Dr. Subhi al-Fiqi fa hiya bimathabati sarhin wa tawdih lima dzakarahu Bawukran. Syarat menjadi nas kriterianya ada 7. Itu yang membuat kriteria itu adalah Robert background yang diterjemahkan bukunya oleh Tamam Hasan berjudul An-Nas wal Khitab wal Ijra. 7 itu asalnya dari buku itu. Kemudian dikutip oleh buku ini, kemudian buku-buku yang lain itu mengutip. Sebab memang ilmu ini sumbernya dari barat. Nek sumbernya dari Arab itu ya model balaghah itu. Model balaghah. Oleh karena itu maka 7 kriteria itu yang di sini disebut alati dzakara Bawukran wa hadhil ma'ayir alati dzakara Dr. Subhi, kemudian diambil juga oleh Dr. Subhi. Fa hiya bimadzhabati sarhin. Jadi asalnya Bawukran, kemudian kitab-kitab yang lain itulah yang menjelaskan bimadzhabati sarhin wa tawdih lima dzakarahu Bawukran. Robert Bawukran nama lengkapnya. Waqad asarna sabiqan ila anami yarai as-sabqi wal khabqi. Waqad atlaqa alai Dr. Tamam Hasan al-iltiham asadul ma'ahir ittisalan bin nasi li anna sabqa wa tarabut ar-rasfi bimakna annahu yumathilu al-janib al-lughawi lin-nasi bima yastamilu alaihi min alaqat wa rawabit baina ajzanihi wa anal khabqa awil iltiham wa mi'yarut tarabut al-mafhumi, keterikatan konsep maknawi awid dilali wa hadanil mi'yarani la yukhtassu bihima nahwun nas wa innama yusharikuhu fihima nahwul jum. Oke, kriteria dari kriteria yang 7 itu ada 2, yaitu kriteria kohesif dengan koheren. Oke. Waqad asarna sabiqan, kami telah tunjukkan dahulu bahwa 2 kriteria as-sabq wal khabq. Sabq itu keterikatan tapi dari segi lafziyah yang disebut dengan kohesif. Dan al-khabq itu kerapatan, keharmonisan, kerapatan makna, kerapatan maknawi. Misalnya dalam sebuah teks itu ada kronologis, ada sabab, ada musabab. Mungkin dimulai dari umum ke khusus atau khusus ke umum, kemudian dari kul ke juz atau juz ke kul atau tasalsul dan sebagainya. Itu masuk dalam koheren al-khabq. Waqad atlaqa alai Dr. Tamam Hasan al-iltiham. Iltiham itu apa? Lengket. Seperti daging itu lengket. Bahasa Arabnya ngelas itu alhama yulhimu. Alat kelas itu milhama, bukan malhama ya. Yang malhama itu epik. Yulhimu al-hadid itu ngelas, merapatkan antara besi dengan besi. Jadi kalau bergabung dengan istilah al-iltiham itu berarti kerapatan. Ya. Yang terpenting di dalam nas itu iltiham ini. Makanya dikatakan di sini asadul mahir ittisalan bin nasi. Ya. Itu kriteria yang paling berhubungan, asadu al-ma'ayir ittisalan, yang berkaitan dengan teks atau diskursus. Sebab apa? Li'anna sabab wa tarabut ar-rasfi. Ar-rasif itu apa namanya?
trotoar itu yang menggarisi merapatkan. Tarobut itu keterikatan kalimat. Bimakna ana yumathilu al-janib al-lughawi, dari segi kebahasaan. Itu merupakan wujud daripada aspek kebahasaan teks, yaitu pelafalannya. Bima yastamilu alimin alaqat warawabit baina ajza'i, yaitu di mana mengandung hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain, fi'il dengan fa'il, fi'il dengan fa'il dengan maf'ul, kemudian sahibul hal dengan halnya, mumayyaz dengan tamyiz, badal dengan mubdal minhu. Nah, itu kerapatan itu. Kerapatan itulah namanya al-iltiham. Alaqat wa rawabit baina ajza'ihi. Jadi kalimat membentuk kerapatan sehingga menjadi jumlah menjadi teks. Wa anal khabqa awil iltiham wa mi'yarut tarabut al mafhumi. Apa tarabut itu? Keterikatan. Mafhumi itu apa? Mafhumi itu konsep, makna. Jadi ada kerapatan lafal, biasanya ditandai dengan wawu athof, misalnya ditandai dengan fa, ditandai dengan thumma, ditandai dengan macam-macam. Itu alatnya untuk merapatkan. Tapi yang berhubungan dengan makna, ya, itu tarobut al-mafhumi namanya. Mafhum itu konsep. Atau kalau dalam bahasa kita disebut dengan koheren. Ada kohesif, ada koheren. Yaitu apa? At-tarobut al-mafhumi au ad-dilali. Dilali itu apa? Makna, keterikatan makna. Wahadanil mi'yaroni, dua kriteria ini la yuhtasu bihima nahwunas, tidak saja dimiliki, dikhususkan untuk nahwunas teks, tapi jumlah pun juga butuh al-iltiham ini. Wa innama yusyariku fihima nahwul jum. Jadi kerapatan baik lafzi maupun maknawi itu juga dibutuhkan oleh kalimat jumlah. Wa ammal ma'ayir al-khamsa al-ukhra. Apa ma'ayir al-khamsa al-ukhra itu? Kriteria yang 5 selain as-sabqu wal khabqu tadi itu. Selain koheren dengan kohesif. Berarti tinggal 5. Wa ya al-qasdu, intention. Itu qasdu. Apa yang dimaksud oleh mutakallim. Ini yang kemudian dikembangkan oleh John Austin menjadi lokusi, menjadi lokusi, menjadi ilokusi, menjadi perlokusi. Yang teorinya disebut dengan teori tindak tutur dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris disebut speak act, dalam bahasa Arab disebut fi'lul kalam atau af'alul kalam. Af'alul kalam. Ternyata kacau kebitul miadon. Rufi'il fa'il, Masya Allah, wis kopiahe di ini fa'il kok, fi'il fa'il kopiahe. Ternyata wake tumpukan itu wake. Terus kalau ini kalau secara puisi juga secara umum kan terdiri dari teks-teks. Iya. Tapi tidak memenuhi sabuk dan hak itu apa masuk nas yang kadang-kadang syair-syair itu kan tidak habis juga, tidak sabuk. Iya. Kriterianya sabuk. Jadi terutama delok aja sabuk ya. Kriterianya sabuk itu termasuk di dalamnya al-khatfu. Awas, saya coba ini. Bener nggak kata-kata saya? Coba saya lihat ya.
dengan penghilangan. Justru sebagai pengikat itu penghilangan. Coba sampai aku begitu, itu. Wes, saiki coba sampai buka halaman 107. 107. Wes. Sudah. Sudah? Ono kata-kata sabian. Apa itu? Ya. Terus sabian ketujuh ini apa sih coba? Anunya apa? Judulnya coba. Itu salah satu unsur asabeku. Coba buka halaman 101. Wes 101 sudah. Dokor itu nomor 6. Apa itu? Asabeku. Unsurnya asabeku koheren itu. Ini sampean sebut puisi mau gak koheren. Ya. Itu syaratnya ada 1, 2 caranya itu 1, 2 ada lafzi tikror memberikan domir, kemudian diberi al takrif, yang ketujuh justru penghilangan al khatfu. Dengan adanya al khatfu koyo-koyonya kan hilangannya. Ternyata itu sebagai alat untuk asabeku. Yang ketujuh, gak beda aku ya. Soalnya buku itu sawon. Tapi itu namanya gak terus saiki. Lah engko apa iku yang dimaksud al-khatbu? Engko datang waktunya nanti. Baik dalam bulan Ramadan ini atau nanti pada Ramadan. Mengapa? Yang jadi wong soleh. Jadi asabeku. Itu kriterianya asabeku itu dalam kohesif. Itu antara yang ketujuh itu al-khatfu justru. Kalau sampean bilang tadi puisi koyo-koyo enggak sambung, itu justru karena ada yang dibuang. Jadi al-khatbu. Lah itu apa nanti? Ya itu supaya tahu nanti. Ya. Sebab untuk asabeku itu bisa at-ta'rif, memberikan al, bisa juga idmar, kayak idomir, bisa juga ittihadul marji, referensinya sama kan. Wes kembali ke laptop lagi nih, halaman piro mau ya? 87 tak 86 ya? 86. Jadi ada al-qasdu, ada at-tanas, ada riayatul maut, ma'ir khamsah tadi ya. Kecuali asabeku wal habku sehingga jadi 5. Waqat waddaha Dr. Ahmad Afifi al-alaqa baina hadil ma'ayir wa nahwun nas. Haitu yattasilu ba'duha bil uslubiyah. Bahwa at-tanas, babak 2 bil balaghah. Bahwa al-maqamiyah wal iklam, babak 2 apa itu? Bimuntijin nas, itu mutakalim atau mukhatabnya. Bahwa al-qasdu wal qabul wa dzalika yuwaddihu lana anna nahwan nas nahwun hajinun yataqawwanu min majmu'atin minal furu' al-lughawiyah wal adabiyah wan naqdiyah wan nafsiyah. Waqat waddatara Dr. Ahmad Afifi. Apa Dr. Ahmad Afifi? Bukunya tipis, warnanya coklat. Gak sampai 200 wis bukunya tak copy, di download bisa. Namanya Ilmu Lugha An-Nasyi.
Tapi elek, ojo di-download bukune elek. Ketaan iku gak anu. Mbok nek digedhekno ngono. Elek. Tulisannya elek. Waqat wattaqad Dr. Ahmad Afifi al-alaqa baina hadhil ma'ayir. Lalu apa hubungannya kriteria yang 5 ini? Apa hubungannya kriteria yang 5 ini antara kriteria yang satu dengan yang lain terhadap nahwun nas? Haitsu yattasilu ba'dua bil uslubiyah. Sebagian itu connect dengan yang lainnya. Masalah style bahasa, style, uslub itu style, ilmunya namanya stylistik, yaitu apa yang berhubungan dengan uslub. Uslub itu cara mengutarakan, yaitu antara tanas itu berhubungan dengan balaghah, yang berhubungan dengan balaghah yaitu makomiyah, konteks, wal i'lam, informatif, wabak dua bimuntijin nas wa mutalakihi, dengan mutakalim. Muntij itu produser, memproduksi. Antaja yuntij itu memproduksi. Muntijun nas produsernya teks yaitu mutakalim. Wa mutalakihi yang menerima, mukhatab, yang berhubungan dengan muntij, iya, yaitu al-qasdu dengan al-qabul. Kalau al-qasdu itu dari mutakalim, kalau al-qabul dari mutalaki. Dari mutalaki. Kemudian kalau tadi intertek itu hubungannya dengan balaghah, dengan al-uslubiyah, ya, yang berhubungan dengan mutakalim, dengan mukhatab tadi itu yaitu al-qasdu wal qabul. Wa dzalika yuwaddihu lana anna nahwan nas nahwun hajin yatakawwanu min majmu'atin minal furu' al-lughawiyah wal adabiyah wan naqdiyah wan nafsiyah. Ini nahwun nas. Beliau Dr. Ahmad Afifi ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya nahwun nas bukan nahwu jumlah, itu nahwun hajin, pitjin. Apa pitjin itu? Nggak api, keluar dari aslinya. Istilah hajin atau pitjin itu ada 3 bahasa itu. Bahasa Inggris yang di London sana, ya, itu disebut dengan bahasa. Tapi bahasa Inggrisnya Australia atau Singapura itu disebut dengan hajin, pitjinasi. Artinya apa? Sudah berubah dari aslinya dan membentuk model sendiri. Lain loh bahasa Inggrisnya Australia dengan Inggrisnya Singapura itu sudah kecampuran macam-macam. Pasal tuh, apa? Cara pasaran. Nah, ya. Termasuk itu nanti. Ya, saya jelaskan sih runtutannya, ya, runtutannya. Bahasa, kemudian pidgin, kemudian yang sudah jauh dari bahasa Inggris disebut kreol. Kreol seperti bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris, yang asalnya bahasa Inggris itu di Papua Nugini. Itu bahasa itu sudah disebut dengan kreolnya bahasa Inggris. Bahasa Arab tambah, sudah berubah, tapi menjadi dialek, kemudian menjadi idiolek. Kalau dialek itu dari bahasa Arab aslinya jadi dialek, ya, perubahannya itu masih tidak frontal, itu masih jadi dialek. Mungkin dari pengucapannya beda antara daerah yang satu dengan yang lain, mungkin kalimatnya beda antara satu dengan yang lain, itu disebut dialek, tapi masih sedikit bedanya. Kemudian ada yang bersifat individu, namanya idiolek. Idiolek itu begini, ono wong ngomong, aku gak ndelok, lho wah suaranya Pak Mariati. Nah, itu idioleknya. Ciri. Ya, ciri individu kebahasaan seseorang.
Itu idiolek. Al-lugha al-fardhiyah namanya. Al-lugha al-fardhiyah. Ojo mana yang ngono? Ojo mana yang ngono? Watuke lho kok yo. Coba. Ojo mana bahasa? Watuke lho aku ayo. Melagune. Watuknya biasanya tahu kan, watuknya itu podo ae. Oh iki si A, itu watuknya itu idealnya. Ciri-ciri individu. Nah, hajin pun juga begitu. Hajin itu pidjin. Ya bahasa istilah kebahasaan itu pidjin. Pidjin. Pidjin, G nggak salah. Pidjin. Nek kreol, C. Ini sudah jauh dari aslinya. Seperti bahasa Inggris, bahasa Papua Nugini. Itu asalnya bahasa Inggris tapi sudah berubah. Seperti bahasa Arab. Bahasa Arab yang asli kan Fuska. Tapi hebatnya bahasa Arab itu orang yang sekarang itu masih mempelajari bahasa yang klasik kuno. Krono apa? Krono Al-Quran. Krono Al-Quran malah buyar. Krono Al-Quran. Krono Al-Quran 16. Jadi jangan dikatakan bahwa Al-Quran itu hebat karena bahasa Arab. Itu sebaliknya. Bahasa Arab hebat tidak berubah karena ada Al-Quran. Orang masih cenderung ke bahasa Fuska, bahasanya Al-Quran. Karena Al-Quran, kita sampai belajar bahasa Arab dulu lah, ayo. Karena Al-Quran. Krono samain sholat, karena samain sholat, oleh sholat bahasa Indonesia, ayo. Allah Maha Besar, hilang kali jenenge itu sampean. Sudah ya. Jadi nahwu nas itu disebut sebagai nahwu yang hajin, nahwu yang sudah berubah dari asal usulnya. Yatakawwanu min majmu'atin minal furu', karena sudah bercabang-cabang. Ya, dibentuk bercabang-cabang. Wal adabiyah, literasi, wan naqdiyah, kritisim, nafsiyah, dan kejiwaan. Waqad dzakarna sabiqan anna mi'yarai as-sabqi wal khabqi yattasilani bin nas dzati. Dua kriteria koheren dan kohesif itu berhubungan dengan teks itu sendiri, berhubungan dengan teks. Tidak ada hubungannya dengan mutakalim, dengan mukhatab, tidak ada, tapi dengan teks kebahasaan itu sendiri. Karena dia berbicara tentang kerapatan tamasuk lafzi dengan tamasuk al-mafhumi. Li'anna binyatan nas kama yaqulu Breneker radhiyallahu anhu Breneker. Allah ta'arrada ala mustawaya ini mengupas. Ta'arrada itu menampilkan dua strata itu. Yartabitu kullun minhuma irtibatan wathiqan al mustawa nahwi wal mustawa al maudhu'i, yaitu tentang kaedahnya, fi'il fa'ilnya, dan topiknya. Topik al maudhu' itu topiknya. Wa ala mustawal wasfi an nahwi. Nah, kemudian berhubungan juga dengan strata deskriptif kebahasaannya, grammarnya. Nadrusu atamasuk an nahwi. Nah, kalau kita belajar kerapatan gramatikal, yaitu yang dimaksud adalah hubungan gramatikal dengan maknanya yang erat. Adilaliyah al-wathiqah asilah birabtin nas bainal jumal al-muta'aqibah, antara kalimat yang
bersambung satu demi satu, step by step, binasin ma wa min bainil wasail al-wawi al-mukhtalifah alati tuqimu hadil alaqat, atau dengan media kebahasaan yang lain yang mengharuskan adanya hubungan ini. Tu'za itu tunsab, dinisbatkan, digolongkan. Tu'za ila mabda'il i'adah, kembali kepada prinsip pengulangan. Ya, pengulangan. Ahamiyatan khasah li takwini tamasukin. Jadi pengulangan itu mempunyai urgensi tertentu yang sangat dibutuhkan untuk merapatkan nas, yaitu apa? Yaitu sabak wal habak. Sabak wal habak itu hubungan nahwu, ya. Asabak itu kan lafzi, berarti nahwunya. Habak itu maknanya, ya. Antara nahwu dengan maknanya itu harus klop sama. Wa alal mustawal maudhu'i. Nah, kalau hal yang menyangkut topiknya tadi, maknanya itu berhubungan dengan analisis ar-rabat al-idraki, yaitu terkoneknya pemahaman. Idrak itu kognitif atau pemahaman, al-idrak. Ar-rabat al-idraki. Alladzi yunsi'uhu an-nas, yang diciptakan oleh teks. Bainal akhwal wal madhamin, ya, terkoneknya antara status, ini fi'il fa'il itu berstatus sebagai fi'il, berstatus sebagai fa'il, berstatus sebagai status akhwal, jamaknya al akhwal, antara status fi'il fa'il dengan topiknya. Wal madhamin, madhamin itu jamak madmun, isi, kandungan kalimat tersebut. Wal qadaya al mu'abbar anha fil jumal, begitu juga dengan qadaya. Apa qadaya itu? Jamak qadiyah. Apa itu ayo? Problem. Nah, problem, oke. Tapi tidak dalam bahasa bukan problem, tapi preposisi. Istilahnya preposisi. Preposisi itu ya hubungan fi'il fa'il, hubungan fi'il fa'il maupun itu preposisi. Qadiyah, ya. Bahasa Arabnya itu preposisi itu qadiyah. Qadiyah jamaknya qadaya. Jadi setiap kalimat itu mengandung qadiyah ini. Preposisi namanya, istilahnya preposisi. Preposisi. Hubungan Muhammad hadir di satu pesta, itu apa hubungannya? Muhammad dengan hadir, itu preposisi. Al-alaqat bainal aqwal. Al-nahwu bukan hubungan kata yang satu dengan kata yang lain, tetapi hubungan bab yang satu dengan bab yang lain. Al-alaqat bainal aqwal. Al-alaqat bainal aqwal ini disebut dengan preposisi. Apakah nahwu itu hubungan kata yang satu dengan kata yang lain? Ayo coba sampean. Bab satu. Ja'a al-walad fil masjid. Apa hubungannya ja'a dengan walad? Hubungan fi'il dengan pelakunya. Nah, kalau begitu nahwu itu adalah mengkaji hubungan kata ja'a dengan kata al-walad. Iya, itu salah. Tapi hubungan bab fi'il dengan bab fa'ilnya.
Karena nahwu itu virtual, abstrak dia. Kalau ja'a itu satkhia, parol dia sudah apa namanya pelaksanaan dia, parol dia. Ya, yang abstrak karena ilmu itu sistem fi'il dengan sistem fa'il. Ini sistem fi'il plus sistem fa'il. Ini jar, ini majrur. Nah itu. Jadi kalau begitu nahwu itu sintaksis itu hubungan bab fi'il menerangkan dengan bab fi'il dengan bab fa'il, bab jar dengan majrur. Bukan hubungan antara kata ja'a dengan al-walad dan kata fi dengan masjid, bukan. Karena ini hanya pelaksanaan. Ini yang keluar dari mulut, tapi yang di otak itu ini. Ya inilah yang disebut dengan nazm. Nazm. Nazm itu apa sih? Ngatur. Nah, ngatur. Menurut pikiranmu diatur. Iki lo kata kerja, iki lo fa'il, iki lo maf'ul, iki lo jar majrur. Maka teorinya disebut nadhariyatun nazm. Jadi nadhariyatun nazm itu ada empat tingkat. Pertama an-nazm, yang disebut nazm itu ngatur pikiran. Ya, nazm. Kemudian kedua bina. Bina itu mufradat. Ini mufradat. Kemudian tartib. Kemudian taklid. Taklid itu ya hubungan itu. Nazm itu mengatur fi'il, setelah fi'il kemudian fa'il, kemudian jar majrur, kemudian maf'ul dan sebagainya. Itu nazm. Jadi ini ruangan kosong, bejana kosong, kayak takmemik aja. Nazm. Kemudian bab fi'il yang bisa mengisi ini siapa? Mufradat apa? Mufradat ja'a, mufradat khadara, mufradat akala, itu bina. Setelah itu apakah diatur dengan fi'il fa'il atau fa'il fi'il? Ja'a Muhammad atau Muhammad ja'a? Itu tartib posisinya. Nah, kemudian taklid, ini yang dikembangkan sama Hasan, taklidnya ya. Satu, kalau fa'il maka syaratnya harus isim. Kedua, harus badal fi'li. Ketiga, kalau fa'il harus marfu, tandanya dhamma. Keempat, alamatul i'rab. Keempat ini. Nah, ini namanya taklid. Inilah pemikiran Abdul Qadir. Tadoful, masuk tadoful. Apa? Masuk tadoful. Tadoful semuanya ini harus ngumpul. Tadoful qoro'in harus ngumpul, tidak boleh satu aja. Fa'il itu isim, kemudian tidak marfu, enggak. Harus kemudian setelah fi'il, kemudian disebut dengan kalau kamu Hasan istilahnya tadoful qoro'in. Ya. Ada fa'il itu rutbah. Rutbah, fi'il kemudian fa'il itu rutbah. Itu menurut pemikiran Pak Sro. Kalau Kufah fa'il boleh mendahului fa'il baru fi'ilnya. Ya, itu diatur nazm. Maka teorinya disebut nadhariyatun nazm. Maca buku dalil ijaz mbok wangele gak iso. Bisa paham karena melewat komentatornya sama Mas. Ada di situ dijelaskan apa yang disebut dengan nadhariyatun nazm. Di sini kok belum ditemukan itu antar al-faqra bainal faqra wal faqra, itu belum ditemukan. Sudah? Yang ada hanya teks apa kalimat dengan kalimat. Iya, sudah. Oke. Tadi ada riayatu janib apa al-hajm. Hajm. Jadi masalah panjang pendeknya, ya pendeknya itu hanya sebagai
apa ya, sebagai kembangan aja. Tapi yang pokok itu yang 7 ini. Yang 7 ini. Sekalipun satu kata, kalau dia diliputi oleh 7 hal ini, yaitu nas. Minimalnya ada ya. Apa? Minimalnya nggak ada. Pokoknya pendeknya apa? Asal 1, iklamiyah. Nah, informatif. Ya. Dan kedua, dalam komunikasi. Ketiga, makomiyah. Pokoknya 7 itu kan. Jadi masalah kalimat panjangnya itu tidak menjadi masalah. Itu kembangan tidak primer tapi sekunder aja. Sekunder. Sebab ada buku namanya Al-Khitab Dzu Jumlatin Wahidah. Ada teks, ada diskursus satu kalimat. Dan kalimat itu menurut Bromfield itu bisa dari satu kata, one word sentence, namanya one word sentence. Boleh. Nanti ya di permulaan nanti ada apa namanya definisinya itu aja. Jadi membentuk fakrom, membentuk apa? Itu di situ disebut mutataliyat. Mutataliyat itu yang kalimat yang berikut-ikut, sampai kapan dia asal mempunyai makna yang komplit aja. Yang penting itu iklamiyahnya. Kalau tidak komplit, tidak iklamiyah, karena iklamiyah itu salah satu kriteria. Dan yang sukutu ya. Yaksun sukut alaih. Yaksun sukut. Nah sing gawe ngene di wong barat ya. Robert de Grant. Nah sekarang mengapa kita tidak mau menerima karena beda agama? Tidak boleh, ilmu itu tidak boleh. Seperti orang dahulu itu. Ayo. Tekon di Munahu. Apa ndak terpengaruh Plato? Mengapa mereka Asyim fi'il harf itu Plato itu muslim. Aflatun. Aristo ini mubtada, khobar, subjek, predikat itu Aristo. Apalagi di zaman Abbasiyah. Abbasiyah itu penterjemahnya itu Hunain bin Ishaq, itu orang Nasrani. Ya kriterianya ilmu itu ya asidqu, kebenaran aja. Bahkan anjing atau orang asal benar aja. Nah sampean ini lho rek gak seneng ambek wong Cina, gak seneng. Sik kopiah sampean iki gawe nang Indonesia. Bludrune teko sapa iku ayo sing ngene. Tapi Cina tidak pernah menduga. Menguntungkan. Ya kepingin bro, sing sampean gawe mulai ndukur sampe nisor. Sing dodolan nang apa Cina. Sarung Saiki sarung ngene. Benang itu kapan ngecap Cina ayo benangnya nanti. Tokon di mulai. Wahadanil mustawayani yang disebut dua strata tadi itu sabak wal habak, yaitu apa? Koheren dengan kohesif. Humal ladani abbaro anhuma Baugren bimi'yarai as-sabqi wal habqi, yaitu dua strata tadi itulah yang dinamakan oleh Baugren sebagai kohesif dan koheren. As-sabq berhubungan dengan pelafalan, kebahasaan, wal habq kemaknaan. Wa idza kana Dr. Tamam Hasan qad bayyana anal ma'ayir al-khamsa al-ukhra yal qasdu wa tanas wa riayatul mauqif atau al-maqamiyah wal i'lamiyah wal qabul tuhtaksu binahwin nas, itu yang 5 ini khusus dengan teks atau diskursus. Wala ta'ni nahwal jumlah bisai'in
kemudian itu tidak menyangkut nahwu jumlah. Oh tidak. Fa inna hadzal amra yahtaju ila i'adati nadharin wa munaqasah. Kalau 5 hal kriteria tadi itu menyangkut teks dan tidak ada sangkut pautnya dengan jumlah kalimat, maka itu butuh peninjauan kembali kata-kata itu. Masih butuh diskusi lagi. Li'anna takhlil al-lughawi ala mustawal jumlah la yakhlu min hadhil ma'anir. Sebab menganalisis kalimat jumlah itu juga tidak kosong, tidak lepas dari kriteria-kriteria yang 5 atau yang 7. Nah, sama. Wa khosotan indal balaghiyin, khususnya orang-orang ahli balagho, ya, ahli balagho. Bahkan ahli balagho itu menyertakan fashoha, suara. Apakah tanafur huruf seperti huwa, hu, itu tidak bisa dianggap lagi untuk kata-kata. Huwa, hu, tidak bisa. Atau mustajiyat itu tanafur, itu sudah tidak dianggap balagho lagi sudah. Malah lebih dalam lagi orang balagho, dalam lagi. Wa khosatan indal balaghiyin alladzina robatu bainat taraqib wa dilalatiha, di mana orang ahli balagho itu mengkoneksikan antara struktur dengan maknanya. Kama robatu aidon bainaha wa bainal maqam wasiyat, begitu juga mengkoneksikan dengan situasi dan kondisi konteksnya, tapi dengan istilah balagho yang dinamakan dengan qorina khaliyah dengan qorina lafdhiyah. Nah, qorina lafdhiyah inilah yang dinamakan as-sabqu. Qorina lafdhiyah ini yang disebut walidha alaqa ad-doktor Ahmad Afifi fil hamish alama bayyana Dr. Tamam Hasan fi ikhtisasi hadil ma'ayir al-khams. Alaqa ala. Nek alaqa saja itu menggantungkan. Tapi kalau alaqa ala berkomentar. Biduni taklik, no comment. Biduni taklik. Tapi harus ada alanya. Alaqa ala itu mengkomentari. Dr. Ahmad Afifi di dalam footnote itu mengomentari apa yang dijelaskan oleh Tamam Hasan, bahwa kriteria yang 5 ini khusus dimiliki oleh nahwu nas konteks. Faqala ba'du hadhil ma'ayir alati usira ilaiha ala anna tuhtassu nahwan nas tahtaju ila munaqasah. Wa sawfa ya'ti al hadits an dzalika bi ijaz indal hadits anil maqamiyah atau riayatul mauqif wal ilamiyah wal maqbul. Kelima kriteria ini sebagaimana dijelaskan bahwa kelima ini khusus diperuntukkan untuk nahwu nas, itu butuh diskusi Mas ya. Dan akan pembicaraan tentang hal ini nanti akan datang pada pasal-pasal yang akan datang secara ringkas ketika berbicara tentang konteks, tentang riayatul mauqif, tentang kemaknaan informatif al-ilamiyah, tentang yaksunu sukut al-maqbuliyah tadi. Nanti akan dijelaskan. Wa min thamma, itu bukan tsumma loh ya. Wa min thamma itu wa min hunaka yusbihu takbir nasson mata tawafara fi syai'un min hadhil ma'ayir bi ghaddin nadhar an tulihi au qisarihi. Ya awas lim ya. Dari sini ini awas ya. Wa min thamma itu guna. Maka penamaan teks nasson, at-takbir nasson
itu ketika kriteria-kriteria ini numpuk, ya, ada, terwujud. Tawafaro itu amber-amber, numpuk. Kriteria-kriteria ini bighaddin nadhar, tanpa memandang panjang maupun pendeknya. Pokoknya memenuhi syarat 7 itu sudah nas, baik pendek maupun panjang. Kalau kebetulan panjang ya oke, panjang. Walau kana jumlatan wahidatan, sekalipun hanya satu kata, kalau memenuhi syarat 7 ini tawafaro alaihi sayun min hadhil ma'ayir, hadza huwa an-nass. Wa sawfa najidu fi turathil arabi hadhil ma'ayir wadhikatan jaliyah fi takhlilatim lin nusus, walakin qabla an natahaddatsa anil usul at-turathiyah li nahwin nas wajadna minal munasib an nulqiya ad-daw'a bi ijaz ala kulli mi'yar min hadhil ma'ayir ma'a bastil hadits qalilan an mi'yarai as-sabqi wal habqi. Oke. Wa sawfa najidu fi turathil arabi, kita akan mendapati kriteria-kriteria ini dalam bahasan orang-orang terdahulu. Turas itu apa? Warisan keilmuan hiratik namanya, hiratik orang-orang terdahulu. Ya. Tentang kriteria-kriteria ini wadihatan jaliyatan, secara jelas. Berarti orang Arab itu sudah tahu dari dulu. Cuman ini sesuatu yang baru aja. Wadihatan jaliyah fi tahlilatihim lin nusus, ketika mereka menganalisis teks. Ya, analisis teks yang terdahulu itu banyakan tafsir Al-Qur'an itu. Oke. Walakin qabla an natahaddatsa anil usul at-turathiyah li ahwin nas, tapi sebelum kita berbicara tentang dasar-dasar warisan nahwu nas oleh orang-orang Arab terdahulu, wajadna minal munasib, maka sepantasnya kita menyoroti anul qiyad dau'a. Al-Qayyuki itu melemparkan pandangan, sorotan, biijaz, secara ringkas, ya, ala kulli mi'yar. Kita bahas kriteria ini satu persatu tentang 7 kriteria ini secara ringkas. Ma'abastil hadits qalilan, sambil dijelaskan secara luas sedikit tentang 7 kriteria ini, tentang mi'yar sabqi wal habqi, tentang koheren dan kohesifnya. Nah, baru nanti apa itu yang dimaksud al-qasdu. Ini yang penting, pemahaman al-qasdu ini, ya. Jadi pengkajian kita ini secara deduktif. Nanti kalau selesai secara global ini, kita mulai dari pertama lagi. Perinciannya apa yang disebut nahwul jumlah, apa nahwun nas, apa butuhnya nahwun nas, itu apa. Ini deduktif. Makanya kita harus tahu petanya dulu. Jadi yang disebut dengan nas atau diskursus itu apabila memenuhi 7 kriteria. 7 yang dibuat oleh Baugrand, Robert Baugrand. Hebat, ya, itu orang California. Nah, Baugrand nyaman. Cerita beda-beda tipis ya. Jadi tidak cukup, nahwu itu tidak cukup. Apa lagi? Kalau dari keyakinannya, yakin hati guys, masalah keyakinan, misalkan perasaan guys. alif lam mim, berarti itu mesti ada baina sabaq wal kubuk, itu mesti ada. Iya. Nah, alif lam mim itu apakah masuk kriteria dalam analisis
ini masuk 5 ini yang Iya. itu. Bisa. Wis lebokno kriteria itu wis lebokno ae. Bisa. Kalau bisa Iklamiae ada qabuliae Ada. nah sabek mungkin. Itu wis yo gak paham ya. Teman tafsir itu. Itu mukjizat alif lam mim itu. So orang Arab itu nggak bisa menyandingkan alif kemudian lam mim. Nek sampean yang ngomongin dal jim ro, oh gak enak. Tapi orang Arab, makanya dikatakan itu mukjizat. Karena orang Arab tidak bisa mengharmoniskan, mengumpulkan huruf alif lam mim seindah Al-Qur'an itu. Makanya setelah penyebutan al-huruful muqatta'ah itu disebutkan Al-Qur'an. Ayo coba, ayo. Alif lam mim, terus kitab Yasin, ayo. Al-Qur'anil Hakim, Hamim, ayo. Tanzil. Semuanya itu sampai 82 disebutkan dalam Al-Qur'an 82 atau 85 menurut Ibnu Taimiyah. Itu bisa dibaca Ibnu Taimiyah. Itu ada 85 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Setelah huruful muqatta'ah kemudian langsung disebutkan Al-Qur'an. Itu mukjizat. Sebab tidak bisa kita membuat seindah Al-Qur'an itu. Nah, kalau kita tidak bisa melihat kehebatannya, keharmonisannya, berarti hati kita masih tertutup. Masih perlu kayak gini. Masih tertutup. Masih belum hijabnya itu. Belum kasih hijabnya. Terus apa mana sing kaf ya emsot kayaknya apa itu? Yang nun tahu enggak? Ya nun kan apa enak. Itu mukjizat itu. Alif lam ro. Itu mukjizat. Artinya secara ilmiah tetap bisa diteliti gitu. Ya namanya sehingga tafsir namanya a'lamu bimurad. Ya itu. Tidak berhenti gitu. A'lamu bimurad. Ya. Enggak, dalam ayat yang lain apa? Tadabbaru wa unduru. Nah, itu yang masuk itu. Untuk mentadaburi itu. Tapi ya terbatas tadabbur kita tapi Allahu a'lam bimuradihi. Sementara huruf-huruf al-muqatta'ah itu hampir sama dengan apa yang dinamakan suprasegmental. Ada segmental, ada suprasegmental. Itu mirip lagunya Leo Christie. Gula itu apa artinya? Enggak ada, tapi menciptakan satu keharmonisan suara. Gula galuku suara nelayan. Nah, itu gula-gulu itu apa? Itu suara-suara segmental yang diciptakan tapi mengandung keharmonisan. Di lagu yang lain, Leo Christie mengatakan kumama. Saya itu penggemar Leo Christie. Loh, saya itu punya kasetnya mulai cuman yang volume pertama saja, yang volume enggak punya. Yang lain semuanya ada. Tapi sekarang bisa ada YouTube, bisa kita dengarkan kembali. Sebab semuanya itu rusak itu kaset itu wis gak umur ini. Saya punya albumnya itu. Saya karena dulu sebagai musikus tergila-gila dengan Leo Christie. Saya nggak mau mendengarkan yang lain. Kalau di Epic itu, itu suara-suara segmental yang membentuk harmonisasi. Kalau yel-yel Iya mungkin. Itu termasuk suprasegmental ya. Ya seperti alif lam mim itu suprasegmental. Yes. Itu motivatornya berbunyi ya.
Itu makto itu. Saya dulu tergila-gila betul. Kholas, ada lagi yang ditanyakan? Lim, alif lam mim, kalau dia masuk dalam 7 kriteria itu bisa kita katakan sebagai teks. Tapi kita kehilangan banyak unsur ilmiahnya nggak bisa, nggak tahu. Kemudian unsur makbuliyahnya nggak paham kita. Termasuk hadfun itu. Tapi ada yang menafsiri alif lam mim itu a itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Nah, itu ada sandarannya enggak? Ada sandarannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Sabtu kita lanjutkan kembali ya. Nanti al-qasdu apa sampai 7 apa selesai, kita kembali ke halaman pertama nanti. Jadi kita ini melangkah sistem deduktif kita yang kesimpulan dulu supaya kita tahu peta, baru kemudian perinciannya seperti Gestalt. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.